Hello everyone, my name is Resti Lestari. I'm a guidance and counseling student, class A2 2019. Oke, hari ini aku akan ngejelasin mengenai simple present tense. Simple present tense itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kalimat kejadiannya itu berulang-ulang atau suatu kebenaran umum ataupun fakta. Selanjutnya, rumus simple present tense itu ada dua. Yang pertama, verbal simple present. Yang kedua, nominal simple present. Verbal simple present menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi ataupun tindakan. Untuk rumus verbal simple present ada tiga, ada positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, untuk yang positifnya itu, rumusnya itu adalah subjek ditambah verb 1. Verb satunya itu ditambahin s atau es plus objek. Ingat, penggunaan s atau es itu hanya digunakan untuk yang subjeknya he, she, dan it. Contohnya, I go to school. Go-nya nggak pakai s atau es karena subjeknya adalah I. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya itu adalah subjek plus don't atau doesn't plus verb 1 plus objek. Contoh kalimatnya, he doesn't go to school. Ingat, penggunaan don't hanya untuk yang subjeknya I, you, we, they. Sedangkan doesn't digunakan untuk subjek he, she, dan it. Untuk kalimat tanya, rumusnya itu adalah do atau does plus subjek plus verb 1. Ingat, penggunaan do digunakan hanya untuk yang subjeknya I, you, we, they. Sedangkan does untuk yang subjeknya he, she, dan it. Contoh kalimatnya, do you go to school? Kapan sih menggunakan s? Yang perlu kita ketahui adalah penggunaan s itu ketika kata kerja yang berakhirannya itu huruf y, namun huruf sebelum y-nya itu adalah huruf a, i, u, e, o atau huruf vokal. Misalnya, kata say menjadi says. Contoh kalimatnya, Resti says everything is going to be alright. Say-nya ditambahin huruf S. Lanjut, kapan sih kita menggunakan ES? Jadi, ketika kata kerja yang berakhiran huruf Y, namun huruf yang sebelum Y-nya itu adalah huruf konsonan, alias huruf yang bukan A, I, U, E, O. Dan kata kerja yang berakhiran O, Z, X, CH, dan SH. Misalnya, study menjadi studies. Y-nya itu dihilangkan, dirubah menjadi I, dan ditambahkan ES. Contoh kalimatnya, Resti studies so hard for national examination. Selanjutnya, yang kedua, nominal simple present. Nominal simple present menggunakan kata kerja be atau yang biasa kita sebut dengan to be. To be itu ada 3, are, am, dan is. Are digunakan untuk yang subjeknya you, we, dan they. You are, we are, they are. Sedangkan am digunakan untuk yang subjeknya I. I am, is digunakan untuk yang subjeknya he, she, dan it. He is, she is, it is. Misalnya, she is beautiful and smart. She-nya itu subjek, is-nya itu to be. Nah, untuk yang kalimat negatifnya ditambahkan not. Misalnya, she is not beautiful and smart. Nah, untuk yang kalimat tanyanya, si to be-nya itu di depan, to be plus subject. Misalnya kayak are you always happy?
are itu to be-nya, you itu subjeknya. Selanjutnya ke pembahasan first, second, and third person. Tenses merupakan bagian dari basic grammar. Saat mempelajari tenses, kita akan menemukan istilah seperti first person singular and first person plural. Dan adapun third singular, plural, dan lain-lain. Nah, pokoknya kita akan bahas sama-sama. Singular itu tunggal, sedangkan plural itu jamak. Nah, untuk yang first person singular itu adalah sudut pandang orang pertama. Nih misalnya kayak saya, contohnya saya yang berbicara, pembicara atau penulis yang memberikan informasi itu disebut dengan sudut pandang orang pertama. Pronoun atau kata ganti yang digunakan I itu digunakan jika sebagai subjek. Nah, jika I-nya menjadi objek, itu menjadi me, by me, oleh saya, kayak gitu. Nah, apabila untuk kepemilikan itu adalah my atau mine, terus milik saya, kayak gitu, kayak my car, mobil saya, kayak gitu. Dan biasanya juga digunakan untuk sebuah perkenalan, my name is Resti Lestari, kayak gitu-gitu, untuk menjelaskan tentang diri sendiri. Untuk yang first person plural, pronoun yang digunakannya we jika sebagai subjek. Nah, terus jika sebagai objek, we-nya itu berubah menjadi us. Sedangkan jika menjadi kepemilikan atau milik kita, ours, misalnya kayak kelas kita, our class. Selanjutnya, second person. Second person itu adalah sudut pandang orang kedua. Jadi orang yang sama kita diajak bicara gitu. Lawan bicara kita gitu, orang yang saat itu sama kita diajak untuk berbicara. Pronoun yang digunakan you jika sebagai subjek. Nah, jika sebagai kepemilikan menjadi your atau yours, your pen, pulpen kamu. Nah, selanjutnya ada third person singular. Third person singular ini adalah sudut pandang orang ketiga, yang dimana kita tuh membicarakan seseorang yang kehadirannya tidak ada di antara kita, tidak ada dengan kita gitu ya. Pronoun yang digunakannya itu adalah he, she, dan it. Selanjutnya third person plural, yang membicarakan lebih dari satu atau dua orang yang tidak ada bersama kita. Pronoun yang digunakannya tuh they, them, their. Pada intinya penggunaan simple present tense itu ada 6 makna atau 6 penggunaan ya yang bisa digunakan gitu ketika yang pertama kejadian yang memang berulang kayak sehari-hari kan, makan, tidur, kayak gitu, mandi. Pokoknya seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk yang kedua ada kebenaran umum atau fakta gitu, fakta yang memang benar-benar ada. Misalnya kayak matahari kan terbit di sebelah timur, the sun rises from the east, kayak gitu. Terus ada juga untuk menyatakan perasaan, emosi, pikiran, atau kepemilikan. Misalnya menyatakan perasaan seperti I'm excited, I'm good about this good news gitu. Saya senang mendengar kabar baik hari ini. 4, memberikan instruksi atau perintah kayak misalkan aturan pembuatan sesuatu, tata cara gitu ya. Pour sugar to the glass of water. Tuangkan gula ke dalam gelas yang berisi air. Yang kelima, future condition. Future condition ini adalah menyatakan suatu keadaan yang akan datang namun waktunya sudah terjadwal atau yang dekat dengan sekarang gitu. Kayak misalkan the birthday party start from 7 p.m. Keenam ada adverb of frequency, keterangan waktu. Nah, simple present tense juga dapat dikenali atau ditandai dengan keterangan waktunya, kayak misalkan always, selalu, terus sometimes, seldom, never, dan lain-lain. Nah, misalnya kayak saya makan 3 kali sehari, I eat 3 times a day. Kesimpulan dari pembelajaran simple present tense,
Simple present tense itu pada intinya ya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kayak aktivitas yang memang kejadiannya tuh berulang-ulang. Terus untuk menyatakan kebenaran atau fakta, untuk menyatakan perasaan, emosi, pikiran, kepemilikan. Selanjutnya untuk memberikan perintah atau instruksi, untuk menyatakan kondisi yang akan datang namun waktunya sudah terjadwalkan gitu. Selanjutnya simple present tense ditandai dengan keterangan waktu.